Yaman dan tidak tercatat atau ternyata memiliki anak bernama Ubaidillah, adanya Muhammad, Ali, dan Husain saja. Jadi ketika tidak matching antara data internal dan eksternal, artinya tidak terbukti nasab Ba'alawi. Ya kalau cuma di husnuzon atau prasangka baik, ya prasangkanya sama aja kayak kita prasangka kepada tokoh Sangkuriang, Angling Dharma, atau kalau tokoh-tokoh yang misalkan dalam suatu cerita kemudian diyakini benar, misalkan tokoh Brahma Kumbara, Arya Kamandanu, ya sebenarnya itu kisah sandiwara, tapi bisa jadi suatu ketika diyakini benar. Contoh kayak kisah Punakawan, Semar, Petruk, Gareng, bagi suatu tradisi meyakini benar, tapi bagi suatu tradisi lain sifatnya itu tambahan cerita dari tokoh pewayangan, yang pewayangan itu kisahnya dari India ditambahkan dengan tokoh lokal. Nah, masalah faktual historisnya kah, apa suatu jin apa-apa itu masih misteri, belum bisa dipastikan benar. Nah begitu pula juga dengan nasab Ba'alawi, selama belum terbackup terbukti secara ilmiah, itu tidak terbukti sebagai nasabnya bersambung ke Rasulullah, baik secara data internal, primer, dan lain-lain. Nah yang lebih mutakhir lagi adalah data tes DNA. Jadi apabila menyatakan bahwasanya mereka keturunan Ahmad bin Isa, secara kalau tertulis tadi itu sifatnya data de jure. Nah, de facto-nya di tesnya adalah melalui tes genetik. Nah, secara de jure, siapa tahu Ahmad bin Isa ini punya istri siri, punya anak yang belum tercatat, siapa tahu saja demikian. Karena yang tercatat Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, kalau di zaman sekarang sudah canggih, diceknya melalui tes genetik. Kalau tes genetiknya ternyata sinkron, sesuai dengan genetiknya keturunan daripada para Alawiyin yang lain, Ahmad bin Isa yang lain, ya monggo. Mungkin akan ada nakib internasional yang akan mensensus mereka. Tapi nyatanya sampai dengan sekarang, fakta penemuan sampel genetik Ba'alawi itu tidak sama, tidak sinkron dengan para Alawi internasional lainnya. Jadi kalau hasil genetik para keturunan Nabi Ibrahim garis laki, para Alawiyin itu semestinya berkode J, mereka malah berkode haplogrup G. Yang mana para pakar genetik itu menetapkan garis laki mereka dari penelitian kromosom Y-nya itu bersambung kepada trah atau bangsa Kaukasus, yang ya tadi kalau kita lihat ininya banyak juga bin kasus ya, jadi sinkron gitu. Nah sedangkan dari garis perempuannya ternyata berdasarkan data penelitian genetik dari jwisdna.net itu memiliki tautan kepada Yahudi Khazar. Nah kalau Yahudi asli Tulen, Yahudi Kohen, haplogrupnya akan sama-sama J. Nah kalau ini Yahudi Khazar adalah garis perempuan, karena tidak semua Yahudi itu garis laki, tapi suka ada pernikahan dengan bangsa lain. Nah bangsa lain ini terindikasi pernikahan dengan Bani Khazar, jadi bangsa genetik garis perempuannya mengandung genetik Yahudi, tapi garis lakinya ke Kaukasus. Nah ini dari jwisdna.net, sampel dari Asegaf, Jamalul Lail itu ternyata memiliki genetik ke Yahudi Khazar trah Kaukasus. Nah artinya dengan penelitian genetik ini menjadi jelas bagi kami bahwasanya Ba'alawi itu bukan zuriat Nabi. Nah kemudian dulunya keluarga Wali Songo ini kan dibelokkan seakan-akan sebagai zuriat Nabi juga, zuriat Nabi melalui Ba'alawi juga. Nah sehingga setelah hasil genetiknya ternyata berbeda, kita kemudian banyak keluarga Wali Songo yang melakukan pengkajian lagi dari manuskrip sebelumnya, karena berdasarkan hasil Muktamar NU ke-31 mengenai tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhaq nasab, tapi belum tentu di Banjarmasin 36, tapi ada yang 2004 juga ada itu. Nah jadi dari hasil Muktamar N tersebut, hasil tes DNA bisa untuk membatalkan ilhaq nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhaq nasab. Nah jadi kalau misalkan nasab Ba'alawi dengan gennya tersebut batal secara genetik sebagai zuriat Nabi. Tapi begitu juga keluarga Wali Songo yang sudah ada penelitian, karena di family tree DNA itu juga ada yang keluarga yang di Arab tes DNA juga, ternyata hasil genetiknya berbeda dengan mereka. Karena berbeda berarti batal ke Ba'alawi. Jadi versi Wali Songo yang sebelumnya yang ke versi Ba'alawi itu batal karena hasil tes DNA tersebut. Nah untuk penentuannya tidak bisa semata-mata lewat tes DNA, jadi harus menggunakan versi data lain. Nah versi data manuskrip Nusantara tentang masalah silsilah Wali Songo yang ada alternatif selain jalur Ba'alawi, ternyata ada dua jalur muasal Wali Nusantara yang datang ke Nusantara. Ada yang berasal dari Maghribi Maroko, ada yang berasal dari Pakistan dan Samarkand Uzbekistan. Baik, biar sampai penasaran sengaja saya potong. Nanti sampai dari
yang diterangkan oleh Tubagus Mogi ada yang mengganjal atau apa, langsung tunjuk tangan aja. Bisa dipahami nggak? Oke ya, jadi jangan kayak kita itu seperti lagi di doktrin. Kita belajar untuk bagaimana kita itu tidak monolog tapi dialog. Paham ya? Karena kita itu tidak mengadopsi ilmunya Pak Lawi. Justru Pak Lawi itu harus ngikutin mazhab kita. Jadi kita harus ilmiah. Jadi jangan sampai kemudian setelah terbentuk Laskar Sabilah Wali Songo kita takut kualat sama Pak Lawi. Tapi bagaimana kita memanage ke masyarakat bahwa bagaimana supaya Pak Lawi takut dengan Laskar Sabilah. Ini penting saudara. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Gus Ali Sazuli. Ya, terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ditutup dulu. Iya. Gitu ya dulur ya, potong aja. Nggak setuju Kiai, saya ininya begini, gitu tidak apa-apa. Oh silakan. Kedua ada yang ngomong kan asik. Biar nanti misalkan gini, tak kasih gambaran ya. Saya yakin yang semua di sini ini sering melihat YouTube-nya Kiai Tubagus Mogi maupun Gus Jazuli. Dari serentetan yang pernah diterangkan, apa yang janggal atau apa yang ada di pikiran jenengan, sampaikan di sini. Terima kasih. Nama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raden Rekaim Sanon, Raden Nasifin. Saya dari Kuningan, asal dari Cirebon. Yang saya ingin masukkan instruksi Ba'aluwinya dirubah Habib aja untuk lebih tahu orang tuh. Penyebutan Pak Lawi supaya pakai identitas yang masyarakat awam tahu. Habib gitu ya maksudnya. Iya betul. Sebentar, satu. Ya. Sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Itu pakai begitu aja, biar saya enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini buat nanti para kiai, khususnya yang di depan bisa mewakili. Saya sering ditanya karena efek dari nasab ini, ketika torekot itu dirubah, itu batal nggak baiatnya? Contohnya Sadiliyah dijadi Sadiliyah Al-Uluwiyah Lil Habib Lutfi bin Yahya, bahkan adalah alim, al-alamah, al-hafil, dan sebanyak pakat alnya. Di halaman 5 itu gurunya di bin Yahyakan. Dan di halaman 5 juga ada tradisi yang memotong murid ke gurunya Habib Lutfi ila syaikhihi. Setahu saya kan ila syaikhina, sehingga meskipun mungkin saya baiat misalkan ke Abah Yusuf, saya juga bisa diakui menjadi muridnya dari gurunya Abah Yusuf karena ila syaikhina, di situ ila syaikhihi. Yang ketiga, enggak, anu itu satu halaman sih ya. Sebenarnya itu masalahnya banyak banget. Saya kan ditanya, waduh ini nggak berani gitu menjawab. Cuma saya kasih kisi gitu aja. Yang ketiga satu aja lagi. Ada wirid Qadiriyah, dia yang dimasukkan di Sadariyah Al-Uluwiyah itu. Saya bacanya sesuai karena udah diharokati. Contohnya Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi itu setahu saya adalah ada di Qadiriyah, bukan di Sadariyah. Tapi di Sadariyah Al-Uluwiyahnya di Habib Lutfi itu ada gitu loh. Jadi batal nggak? Oke, terima kasih. Satu lagi dulu ya. Satu lagi dulu ya. Maju aja, langsung maju. Gak apa-apa walaupun bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maizun Tufa dari Pekalongan. Saya aktif dalam pergerakan mahasiswa juga, jadi mengisi acara-acara mahasiswa internal dan juga pergerakan IPNU IPPNU, dan juga aktif di dalam dunia sosial media, khususnya di dalam YouTube. Nah, yang saya tanyakan ini aslinya ada banyak, cuma karena mungkin waktunya mepet ya, saya mungkin satu atau dua ya. Satu yang paling sulit. Ini sering dikumandangkan bagi orang-orang yang pro habaib ya,
itu mengatakan ketika dari Ngapunten, Romo Kiai Imad dan Romo Tubagus Fadil dan serta teman-temannya mengatakan sebuah referensi dari sebuah kitab nasab, sering dikatakan bahwasanya apakah ada di dalam satu kitab pun yang menjelaskan harus menyebutkan data internal atau sezaman, walaupun kemarin sudah dibahas oleh Gus Jazuli, tapi ini sering dikumandangkan bahkan eksternal, internal dan lain sebagainya. Ini sering menjadikan apa ya, senjata terakhir supaya tidak bisa menyalahkan daripada kaum Ba'alawi atau Habaib. Oke, sudah kami pahami. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya sekedar meluruskan Kang Mas dari Pekalongan, Habaib itu kalau kemudian dinisbatkan jamak taksir itu berarti dari mufrad Habibah. Karena kalau Habib itu, kalau jamak mudzakkar salim itu Habibuna, kalau jamak taksirnya itu menjadi Ahibba. Iya, Ahibba. Ahbab sama Ahibba. Ahibba. Nah, kalau yang menjadi Habaib itu dari mufrad Habibah. Jadi kalau para Habib berarti Habib-Habib wadon. Paham? Kita paham maksudnya. Jadi itu loh. Jadi kalau Habaib itu mestinya bukan Habib laki-laki, berarti para Habib wadon. Gitu. Silakan untuk selanjutnya berarti kajian yang akan disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli, sekaligus tadi nanti merespon dari pertanyaan tentang kitab sezaman. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, para asatidz, para masyayikh yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sebelum menjawab itu ya, saya akan memberikan statement terlebih dahulu. Jadi mengenai nasab dari Ba'alawi atau Habaib, itu sebenarnya yang menjadi tokoh kunci itu bukan Ahmad bin Isa sebenarnya, tetapi Ali bin Muhammad bin Jadid. Ali bin Muhammad bin Jadid adalah seorang ulama ahli hadis, pakar fikih yang berkeliling di beberapa kota yang diantaranya Taiz, Aden, kemudian Dhofar dan lain sebagainya, bahkan pernah ke India, yang kemudian pernah bertemu dengan beberapa ulama. Dan ada dalam sebuah manuskrip itu, manuskrip Sunan Tirmidzi juz 2, di mana di situ ada periwayatan dari beliau ya, periwayatan dari Syekh atau Sayyid Ali bin Muhammad bin Jadid, yang di dalam manuskrip tersebut terdapat tulisan yang baru. Ada penambahan di situ Al-Husaini Al-Hadrami, Al-Husaini. Nah, sehingga hal ini tentu lantaran itu merupakan satu penambahan dari penulis yang baru, lalu kemudian analisa saya bahwa itulah mungkin yang dilihat oleh Al-Janadi, yang kemudian nama dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid ini menyebutkan atau memberikan keterangan yang lebih bahwa Ali bin Jadid asalnya adalah dari Hadramut, yang kemudian dikenal di sana dengan keluarga dari Ba'alawi, yang kemudian di abad ke-9 Hijriah dilihat oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Di sana diklaim bahwa leluhur dari Ali bin Muhammad bin Jadid yang merupakan Abdullah bin Ahmad bin Isa itu diklaim sebagai leluhur dari Ba'alawi atau Habaib. Nah, dan hal ini tentu juga diperkuat dengan data, yaitu di dalam kitab As-Suluk ketika menyebutkan salah satu tokoh dari Ba'alawi yaitu Ba Marwan ya. Dan saya tidak hanya melihat dari versi cetakan saja, tapi saya juga melihat beberapa manuskrip dari kitab As-Suluk yang ditulis di tahun 820 Hijriah. Nah, di sana itu jelas bahwa Abu Marwan Ali bin Ahmad bin Salim Ba Marwan itu jelas-jelas dari keluarga Ba'alawi. Nah, lalu itu disebutkan juga oleh Al-Ahdal di dalam kitab Tuhfatuz Zaman
fi Tarikh Sadatil Yaman, fi Tabaqati Sadatil Yaman, karya dari Al-Ahdal. Nah, di situ terdapat penambahan beberapa tokoh-tokoh dari Pahlawi, di mana ketika menyebutkan Abu Marwan itu disebutkan penambahan wa tafaqqaha bihi Muhammad bin Ali Pahlawi yang dikenal dengan Al-Faqih Al-Muqaddam. Sehingga ketika kita itu menelaah beberapa karya-karya dari Pahlawi, baik itu dalam kitab-kitab sanad atau kitab-kitab nasab, itu disebut bahwasanya Abu Marwan itu merupakan guru dari Muhammad bin Ali Pahlawi. Nah, sehingga ini adalah satu hal yang sangat-sangat muskil, sangat janggal, dan ketika hal ini saya tanyakan kepada Gus Rumel, kalau tidak salah itu beliau belum menemukan jawabannya kalau tidak salahnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, sehingga lantaran ada kejanggalan-kejanggalan di dalam buku-bukunya atau karya-karyanya Pahlawi, dan perlu diketahui juga bahwa yang pertama kali menuliskan nasab, kalau bahasa kasarnya itu mencangkokkan nasab ya, itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron sesuai penuturan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang keterangan itu ditulis oleh muridnya yaitu Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi di dalam kitabnya Tathbitul Fuad yang masih manuskrip. Karena memang dalam sesuai apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin, itu terdapat banyak interpolasi atau bahkan pemalsuan data atau bahkan penghilangan data, itu memang banyak di kitab-kitab Pahlawi. Contoh seperti Tathbitul Fuad yang merupakan majmu' kalam atau kompilasi ucapan-ucapan, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ditulis oleh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi, itu kemudian diringkas oleh cucu dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kemudian diringkas dan dicetak. Ternyata keterangan itu bahwasanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang pertama kali mencangkokkan nasab Pahlawi kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu tidak ada. Nah, dan ini dijelaskan oleh penulis dari kitab Tarikh Hadramut karya dari Saleh Al-Hamid. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Saya sebenarnya ini nervous saya jadi kalau oke, sebelum ke pertanyaan masih ada hal yang perlu dijelaskan lagi, yaitu dalam salah satu kitab yang secara khusus membahas tentang pengisbatan dari nasab Pahlawi, yaitu kitab Ar-Raudul Jali. Ar-Raudul Jali karya dari Muhammad Murtada Az-Zabidi, itu salah satu kitab yang secara jelas mengisbatkan nasab Pahlawi, yang menetapkan nasab Pahlawi. Tapi memang di situ terdapat banyak kejanggalan juga. Yang pertama, kitab tersebut disalin oleh Alwi bin Tahir Al-Haddad, yang kemudian nanti oleh Badi itu dikumpulkan beberapa manuskripnya dan kemudian dicetak yang sekarang muncul cetakan yang kedua itu ya. Nah, di mana di situ kita ketahui bahwasanya Syekh Murtada Az-Zabidi itu ulama di abad ke akhir-akhir abad ke-13 Hijriah ya, awal-awal abad ke-13 Hijriah wafatnya. Di mana di dalam kitab Ar-Raudul Jali itu terdapat pengutipan dari Imam Al-Azwarqani yang merupakan guru dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, di mana beliau ini merupakan penulis dari kitab Al-Majdi. Dan sesuai penuturan di dalam kitab Ar-Raudul Jali bahwasanya Al-Azwarqani itu telah mengisbat nasab Pahlawi di dalam kitab yang namanya Bahrul Ansar. Nah, lalu kemudian ada salah satu dari keturunan Pahlawi yang bernama Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali atau cucunya Faqih Muqaddam, itu ternyata surat-suratan dengan Al-Azwarqani. Padahal Al-Azwarqani itu meninggal pada tahun 613 Hijriah. Dan Ali bin Alwi itu meninggal pada tahun 709 Hijriah. Nah, jadi beda hampir 100 tahun lah, kurang lebih 90 tahun.
Nah, sesuai keterangan itu, apakah mungkin seseorang yang hidup 100 tahun setelah penulis itu wafat bisa bersurat-suratan dengan orang yang sebelumnya? Tentu kan ini adalah hal yang mustahil. Jawabannya tidak mungkin. Mustahil ya pasti. Nggak ada mungkin, pokoknya jawabannya tidak mungkin. Nah ini adalah salah satu contoh bahwa kitab yang jelas-jelas mengisbatkan nasabah Alawi itu memiliki problematika yang seperti ini. Nah artinya bisa kita simpulkan dari awal-awal abad ke 9 Hijriah, ya 9 Hijriah sampai sekarang lah, itu bisa kita simpulkan bahwa keterangan-keterangan ulama-ulama di saat itu bisa jadi itu merupakan data-data yang palsu. Nah, sehingga bahkan mengisbatkan nasab sekalipun itu tidak bisa dibenarkan. Di antaranya juga ada salah satu tokoh yaitu Salim bin Basri yang meninggal pada tahun 600 sekian Hijriah, ya 605 Hijriah kalau tidak salah. Itu diklaim sebagai keluarga Ba'alawi, bahwa Salim bin Basri ini merupakan keturunan dari Basri bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, Basri ini nama lainnya adalah Ismail. Memang ada dalam satu kitab nasab di abad ke-11 Hijriah yang bernama Tuhfatul Azhar. Kemudian juga mukhtasornya yaitu Mukhtasar Tuhfatul Azhar karya dari Syekh Dhamin bin Syadqam Al-Husaini. Di situ jelas mengisbat nasab Ba'alawi. Nah, lalu kemudian setelah menyebutkan putra-putra dari Ahmad bin Isa yang salah satunya adalah Ismail yang aliasnya Basri, dan penafsiran Basri itu pun itu disebutkan oleh Alwi bin Thahir, itu penafsirannya dan itu belum bisa dibuktikan itu dengan data. Nah, lalu kemudian ketika beberapa tokoh-tokoh dari Ba'alawi, Muhammad bin Ali Al-Khirid, kemudian Ali bin Abu Bakar As-Sakran atau Muhammad bin Abu Bakar As-Shirli atau Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan seterusnya, itu semuanya serentak menyebutkan bahwa Salim bin Basri merupakan keturunan dari Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, hanya saja ketika kita telusuri dari Tuhfatul Azhar ataupun mukhtasar dari Tuhfatul Azhar tadi di kitab yang kita sebutkan, ya, bahwasanya nasab dari Salim bin Basri itu memang sama sekali tidak nyambung kepada Ubaidillah, lantaran beberapa putra dari Ismail itu yang salah satunya adalah Thohir, kemudian ada Muhammad, kemudian yang satunya lagi itu tidak ada yang namanya Abdullah. Nah, sehingga nih mereka mengisbatkan atau pengaku-ngakuan seperti itu dari mana? Ya, artinya tidak ada bukti, tidak ada data yang menguatkan bahwa memang benar Salim bin Basri yang merupakan tokoh besar di masanya itu merupakan keluarga dari Ba'alawi. Tidak ada bukti. Nah, untuk mengenai pertanyaannya gimana sih tadi itu? Kitab sezaman, ya. Mengenai kitab sezaman, ya secara logika lah. Kalau memang dalam sudut pandang sejarah, nah ini saya sebutkan jawaban dari Gus Rumel, ya. Jadi beliau itu sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang sarjana dalam sejarah itu sangat membutuhkan kitab sezaman. Karena apa? Karena jika tidak ada kitab sezaman, bagaimana kita bisa mengecek kebenaran dari sebuah informasi? Artinya ketika kita itu ingin meneliti apakah Abdullah atau Ubaidillah itu benar-benar dari putra Ahmad bin Isa, itu dari mana kalau tidak dari kitab sezaman? Karena kalau kita buka kesempatan bahwa kitab sezaman tidak diperlukan, maka siapapun bisa untuk mengaku-ngaku sebagai keturunan salah seorang tokoh. Contoh misalkan, di sini di Cirebon itu ada tokoh Syekh Datuk Kahfi, kemudian Syarif Hidayatullah yang hidup kurang lebih 500 tahun yang lalu. Nah, lalu kemudian ada seseorang si A, oh nasab saya itu bersambung kepada Sunan Gunung Jati. Nasab saya itu bersambung kepada Syarif Hidayatullah, nasab saya bersambung kepada Syekh Datuk Kahfi.
Nah, lalu kemudian saya membawa sebuah data catatan keluarga. Catatan ini baru. Catatan ini baru ditulis, baru di print lah kalau zaman sekarang itu ya. Lalu apakah kita ini akan membenarkan bahwa catatan yang saya miliki ini menjadi sebuah bukti bahwa saya memang benar-benar keturunan dari Syarif Hidayatullah? Tentu ketika kita ini membuka peluang bagi siapapun ya untuk tidak mengambil pendapat bahwa kitab sezaman itu dibutuhkan, maka siapapun akan bisa mengaku-ngaku, ya kan? Nah, sehingga disinilah betapa pentingnya dari data sezaman. Nah, adapun mengenai eksternal ya, data eksternal ya. Kenapa data eksternal itu bisa atau sangat kita butuhkan? Ya, lantaran ketika kita hanya berdasarkan kepada data internal, contohlah tadi kitab-kitab dari Ba'alawi atau kitab-kitab dari Habaib yang mengisbatkan nasab Ba'alawi ya, dari abad ke-9 sampai sekarang abad ke-15 Hijriah, itu semuanya bisa sepakat. Semuanya bisa sepakat dari turun temurun, dari kakek ke anak, ke cucu, ke cicit dan seterusnya. Mereka bisa mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Nah, sehingga ketika ada satu hal yang mencurigakan dari data internal, maka tentu hal ini membutuhkan penguat dari data eksternal untuk menghilangkan kecurigaan tersebut. Nah, misalnya seperti dalam permasalahan fikih gitu kan, syahadah, dalam masalah syahadah, memberikan kesaksian gitu. Kenapa kesaksian itu tidak boleh dari farq ke asal atau dari anak ke orang tua? Ya karena itu ada kedekatan emosional. Nah, sehingga karena ada kedekatan emosional, maka keterangan yang dia sampaikan itu tidak lagi objektif, tapi lantaran ada rasa ketidakenakan, canggung dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.